Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Andal Ramaputra Barusman, dalam mata kuliah Kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan yang sebelumnya, yaitu di lesson 3, tentang peran dan fungsi pemimpin. Kita akan coba langsung bahas materi kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bahas yang pertama tentang bagaimana kunci efektivitas kepemimpinan. Kepemimpinan akan tergantung dari banyak hal. Untuk bisa efektif, maka paling tidak harus memiliki yang pertama, hubungan antara pemimpin dengan anggota. Hubungan di sini berkaitan dengan tingkat keyakinan, kepercayaan, dan respek bawahan. Ini artinya bahwa pemimpin harus percaya pada anggota dan juga sebaliknya, anggota harus percaya dengan pemimpin. Mereka harus yakin dan mereka harus saling menghormati. Pemimpin menghormati bawahan, begitu juga bawahan menghormati pemimpin. Yang kedua, struktur tugas. Hal ini berkaitan dengan tingkat penugasan pekerjaan yang telah diprosedurkan. Berarti, agar kepemimpinan menjadi efektif, pemimpin harus bisa membagi tugas-tugas yang mana tugas-tugas itu harus bersinergi satu sama lain untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemimpin. Ini artinya adanya pembagian tugas yang seimbang antara satu dengan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan jabatan. Ini berkaitan dengan bagaimana tingkat pengaruh yang dimiliki oleh seorang pemimpin berkaitan dengan variabel kekuasaan. Seberapa besar kekuatan pemimpin untuk bisa mempengaruhi bawahannya. Untuk bisa efektif, maka kekuasaan dari jabatan yang ia miliki harus bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, bagaimana perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen? Yang pertama, untuk kepemimpinan kita lihat bahwa kepemimpinan itu mengarahkan pada kemampuan individu, sedangkan manajemen mengarahkan pada sistem dan mekanisme. Kemudian yang kedua, kepemimpinan merupakan kualitas hubungan antara atasan dan bawahan, sedangkan manajemen merupakan fungsi status kewenangan. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan berkaitan dengan arah untuk mencapai keinginan, sedangkan manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kepemimpinan bersifat hubungan personal, sedangkan untuk manajemen bersifat hubungan impersonal. Yang kelima, kepemimpinan berkaitan bagaimana menggantungkan diri pada sumber yang ada pada dirinya, sedangkan manajemen menggantungkan diri pada daya dan dana yang ada. Ini artinya kepemimpinan lebih pada bagaimana kreativitas untuk bisa mengembangkan organisasi, baik yang ada di individu ataupun ada dari pemimpin itu sendiri. Sedangkan manajemen adalah berkaitan bagaimana memaksimalkan potensi yang memang sudah ada dalam organisasi agar berjalan dengan baik. Kemudian, apa perbedaan antara pemimpin dan manajer? Pemimpin ini diangkat oleh pengikut, sedangkan manajer diangkat oleh kekuasaan. Kemudian pemimpin mengandalkan kewibawaan personal, sedangkan manajer mengandalkan kewibawaan posisi. Dan pemimpin bertindak sebagai pencetus ide, sedangkan manajer bertindak sebagai penguasa. Kemudian pemimpin bertanggung jawab pada bawahan, sedangkan manajer bertanggung jawab pada atasan. Kemudian pemimpin merupakan bagian dari pengikut, sedangkan manajer adalah bagian dari organisasi. Di sini kita bisa lihat perbedaan yang jelas antara pemimpin dan manajer. Seorang manajer belum tentu menjadi seorang pemimpin. Tapi seorang pemimpin berarti dia juga seorang manajer. Pemimpin merupakan bagian dari pengikut. Sehingga ada keterikatan, ada hubungan yang kuat antara pemimpin dengan bawahan. Kemudian bagaimana perbedaan sikap dan cara berpikir antara pemimpin dan manajer? Pemimpin bersifat dan bersikap selalu mencari alternatif baru. Oleh sebab itu, pemimpin haruslah memiliki kreativitas dan inovasi.
Sedangkan manajer menurut pada atasan. Kemudian pemimpin mengembangkan problem sebagai sebuah tantangan. Sedangkan manajer menggunakan cara-cara yang pada umumnya. Kemudian pemimpin menemukan solusi yang kreatif. Sedangkan manajer menemukan hanya satu cara saja dan selalu mengekor pada yang sudah ada atau orang lain. Kemudian pemimpin selalu menghargai pembaruan, cara-cara baru, dan tidak terlalu terikat pada aturan yang ada. Sedangkan manajer tertib untuk menghasilkan duplikasi kerja dan mengatur orang berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian pemimpin berpikir divergence atau berpikir kreatif. Bagaimana mengembangkan organisasi untuk mencari cara-cara baru yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan manajer berpikir secara convergent. Bagaimana mengatasi solusi berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ada sebelumnya. Di sini terlihat jelas perbedaan sikap dan cara berpikir antara pemimpin dan manajer. Pemimpin lebih kecenderungan untuk mengembangkan organisasi supaya lebih sustainable, supaya bisa tahan dalam jangka panjang. Sedangkan manajer hanya mencari solusi dari apa yang telah ditetapkan. Nah, berikutnya adalah tugas untuk setiap mahasiswa. Tugas ketiga ini sebagai berikut. Di sini ada tabel daftar nama 10 orang tokoh pemimpin. Mulai dari yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, mantan Presiden Republik Indonesia pertama, kemudian Abraham Lincoln, yang ketiga Adolf Hitler, keempat Napoleon Bonaparte, yang kelima Mahatma Gandhi, keenam Martin Luther King, ketujuh Mao Zedong atau Mao Zedong, kedelapan Steve Jobs, kesembilan Nelson Mandela, dan 10 adalah Bill Gates. Nah, tugasnya apa? Silakan Anda pilih di antara 10 orang tokoh pemimpin di tabel 1 sebelumnya atau di atas, dan tugas-tugas berikutnya selalu akan berkaitan dengan tugas ketiga ini. Jadi untuk tugas keempat dan seterusnya, selalu menggunakan tokoh yang sama. Anda tidak bisa berubah antara tugas ketiga dan keempat, atau dan seterusnya dengan tokoh yang berbeda. Nah, setelah Anda memilih siapa yang menjadi tokoh untuk yang Anda bahas, berikutnya Anda jelaskan fungsi-fungsi pemimpin yang ada di dalam pemimpin tersebut, seperti dengan yang sudah kita bahas di lesson 3 ini. Berikutnya, bagaimanakah sumber kekuatan pemimpin dari tokoh pemimpin yang Anda bahas tersebut? Selanjutnya, bagaimana hambatan dan tantangan bagi pemimpin tersebut dalam memimpin? Silakan Anda paparkan dan jelaskan. Caranya adalah Anda buat paper yang berisi tentang pendahuluan, kerangka teori, metodologi, pembahasan, dan penutup. Silahkan ketik rapi, 2 spasi, dengan menggunakan font Times New Roman. Upload tugas Anda melalui UBL Apps yang telah Anda miliki. Batas waktu pengiriman ada 3 hari dari tanggal setelah Anda membuka video ini. Buat juga PowerPoint dari pembahasan Anda minimal 10 slide. Saya tunggu tugas ketiga Anda. Selamat bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lesson berikutnya. Selamat bertemu kembali.